Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tutorial singkat tentang penyusunan SKP. Pada kesempatan lalu kita telah mendapat link ya untuk mendownload materi SKP dari fakultas ya, dari universitas. Nah, di sana ada dua file. Nah, pada kesempatan ini untuk kepentingan kita menyusun SKP, maka kita buka yang format penilaian GA, GF ya. Yang ini sudah saya ubah namanya, tapi intinya adalah format penilaian GA dan GF, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita buka ini filenya. Yang paling pertama kita harus rubah adalah ini detail daripada pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Nah, untuk contoh ini kami contohkan yang jurusan PBS yang dinilai itu saya sendiri dan pejabat penilai kinerja adalah Bapak Dr. Patriantoro M. Hum sebagai kajur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya adalah yang kita akan isi adalah rencana SKPJF, kemudian penetapan SKPJF. Nah, kalau kita sudah isi bagian atas ini, maka dia secara otomatis di bawahnya nanti, di sini maksud saya, itu akan ada, ini nama kita sudah langsung ada di sini, kemudian di bagian atas juga sudah otomatis. Nah, baiklah kita mulai dari rencana SKP ya. Klik yang sheet ini Bapak Ibu sekalian. Untuk kepentingan ini saya akan memberikan contoh 5 poin dengan berbagai kegiatan ya. Ini SKP untuk yang saya contohkan untuk saya sebagai dosen biasa dan juga contoh misalkan sebagai dosen yang mendapat tugas tambahan. Yang sebagai dosen biasa saya tulis dari poin 1 sampai nomor 4 di sini. Kemudian poin 5 itu adalah sebagai contoh kalau kita sedang mendapat tugas tambahan. Kalau contoh yang ini mungkin lebih cocok untuk contoh dosen yang menjadi kaprodi ya. Baik, kita lihat dari awal. Yang pertama Bapak Ibu ya silakan misalkan pelaksanaan perkuliahan menggunakan pemecahan kasus dan sebagainya. Silakan aja diungkapkan sendiri di sini yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini adalah nama mata kuliah yang kita ajar ya. Dilihat di sini adalah mahasiswa mendapat materi perkuliahan misalkan mata kuliah atau kuliah ILT dan selanjutnya. Kemudian dalam satu poin ini Bapak Ibu sekalian ada 3 row, 3 baris, yaitu baris pertama kuantitas, baris kedua kualitas, baris ketiga adalah waktu. Misalkan untuk kuantitas jumlah beban pengajaran untuk semester ganjil 21, ini tingkat kesesuaian penggunaan metode, ketepatan waktu. Di sini sebenarnya kalau melihat mata kuliah yang saya ajar lebih dari 16 SKS, tetapi kita sebut 16 SKS untuk kewajaran. Karena kan untuk di beban kerja dosen itu wajarnya antara 12 dan maksimal 16. Jadi kita isi 16 saja di sini, walaupun Bapak Ibu sekalian lebih mengajar dari 16 SKS. Tercapaiannya kita isi pastilah 100% harusnya ya. Kemudian waktunya adalah 6 bulan. Nah, untuk selanjutnya kalau ada penambahan misalkan pembimbing akademik dan sebagainya, ini poin nomor 2, nomor 3, nomor 4 Bapak bisa lihat sendiri. Di sini saya tetap menambah 3 row ya. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian kalau mau mencoba, jadi kita klik sebelah sini, diturunkan, di hold ya,
di highlight 3 begitu, kemudian insert ya, kita insert seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah dapat ini. Kemudian di bagian misalkan 1, 2, 3 ini kita highlight, kita di merge center ya. Jadi Bapak Ibu bisa nulis di sini ya. Begitu juga yang ini bisa di merge, digabungkan yang ini ya, merge center, seperti itu. Nanti ditambah kualitas, waktu, kuantitas, ya, waktu, kualitas dan waktu. Jadi kita atau bisa copy paste langsung begini, ya misalkan Bapak copy paste seperti ini. Ini silakan dideskripsikan sendiri, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi contoh yang saya tulis, yaitu pelaksanaan pembimbing akademik, pelaksanaan pembimbingan skripsi mahasiswa S1, pelaksanaan seminar proposal mahasiswa S1 dan S2. Ini adalah target saya, ya. Bisa dilihat di sini. Nah, khusus untuk contoh bagi dosen yang mendapat tugas tambahan, misalkan sebagai prodi misalkan. Nah, di sini jumlah keluaran penelitian dan PKM yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Nah, artikel yang dimuat dan terakreditasi nasional, kuantitasnya 5 misalkan, ini kan karena satu prodi kan, kemudian mendapat rekognisi kita tetapnya 100%, ini waktunya adalah 12 bulan. Atau yang lain lagi, misalkan persentase kelulusan, misalkan seperti itu. Kita tambahkan di sini untuk sekali lagi untuk dosen-dosen yang mendapat tugas tambahan. Nah, ini sheet pertama Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah jelas ya. Nah, sheet kedua ini kita langsung ke penetapan SKP JAJF. Kita klik yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah otomatis ya, ini otomatis yang bagian atas maksud saya. Nah, bagian sini juga otomatis. Ini otomatis muncul. Kalau dia tidak muncul Bapak Ibu sekalian, maka kita copy ya. Caranya adalah dengan mengetik tanda sama dengan di sini ya. Nah, sama dengan seperti itu. Kemudian ke rencana SKP tadi, ke yang satu, yang ini, nah, kita klik begitu sampai dia di highlight ya. Kemudian enter. Nah, maka dia langsung otomatis ke sini. Nah, ini tidak boleh copy paste biasa Bapak Ibu sekalian, kita harus menggunakan sama dengan, rumus sama dengan. Dan semuanya yang ini, nih kan, ini semuanya lah pokoknya ya. Ini juga untuk melihat bahwa apakah itu menggunakan sama dengan, itu lihat di atas ini sama dengan bla 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 ini seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua sel yang ada di sini harus pakai sama dengan. Ya. Nah, ini semuanya pakai sama dengan. Kecuali yang ini kita harus sendiri ya. Kita isi sendiri, tetapi ini adalah sama dengan yang sebelah sini. Misalkan 16 SKS jadi 16 SKS. Karena kita misalkan minimal 12, kita boleh ketik 12 di sini, tapi tidak berpengaruh ya Bapak Ibu sekalian. 12, 16 begitu tidak masalah. Nah, waktunya 6 bulan. Begitu juga misalkan pelaksanaan PA, ini jumlahnya sekian ya, sekian mahasiswa untuk PA kita. Kemudian pembimbing ya, pembimbing skripsi 4 orang misalkan dalam 6 bulan. 100% 6 bulan. Kemudian sama semuanya, ini kan bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Nah, kecuali yang ini ada direct dan non direct. Maksudnya direct itu adalah dosen itu sendiri yang melakukannya. Misalkan kan pelaksanaan perkuliahan itu kan direct, itu dosen sendiri yang melakukannya, yang melaporkan. Ya, kayak saya melaporkan perkuliahan saya.
Nah, sedangkan non direct itu, terjadi, ketika pekerjaan itu sebenarnya, saya tidak sedang melaporkan, saya sendiri, tapi teman-teman saya juga. Karena misalkan jumlah, artikel yang terrekognisi atau yang terbit di jurnal nasional itu kan, ini 5 artikel ini bukan bukan, artikel saya sendiri, tapi juga teman-teman yang lain. Jadi maka disebut di sini sebagai non direct. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, dan bisa ditambah terus dan terus. Sekali lagi kalau ingin menambah, space ya, ruangan untuk poin-poin berikutnya, ingat satu poin itu harus 3 row ya. Jadi seperti ini. Jadi kita kita, menggunakan merge tadi, merge and center, kemudian bagian ini, tidak. Jadi seperti ini saja. Nah, untuk, berikutnya nanti akan kita lanjutkan di, penilaian SKP dan selanjutnya. Selamat mencoba.